Pada 19 September 2023, Visipol UGM meluncurkan buku Megasif yang ditulis oleh 29 akademisi lintas fakultas yang ada di Universitas Gadjah Mada. Buku 19 bab ini merupakan salah satu produk knowledge dari Megasif Visipol UGM untuk menjawab sejauh mana ilmu sosial dan ilmu politik memaknai, merespons, dan beradaptasi dengan dua tema besar yaitu transformasi digital dan perubahan iklim. Harapannya, buku ini juga dapat berkontribusi terhadap komitmen UGM terkait pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama pada aspek climate action. Kami persembahkan podcast buku Megasif Visipol UGM. Selamat datang di podcast buku Megasif Visipol UGM. Hari ini saya Ardi Muhammad sudah duduk bersama Profesor Dr. Wahidi Kumorotomo atau biasa kita panggil Prof. Kum. Beliau merupakan Kepala Departemen Manajemen Kebijakan Publik, dan hari ini kita akan membedah dan membahas bersama beliau mengenai topik yang sudah beliau tulis di buku Megasif dengan judul Transformasi Digital di Sektor Publik, Tantangan Kebijakan dalam Lingkungan Disruptif. Apa kabar Prof. Kum? Baik, Alhamdulillah Mas Ardi. Nah, dalam Megasif ini kita dihadapkan dengan 3 isu utama. Yang pertama transformasi digital, yang kedua climate change, yang ketiga adalah post pandemi COVID-19. Nah, topik yang dibahas oleh Prof. ini adalah topik transformasi digital. Nah, Prof. untuk memulai mungkin bisa dibahas dulu kenapa Prof. mengangkat topik ini dan kenapa ini penting untuk dibahas. Ya, saya memang diajak oleh editor untuk menulis buku ini, dan buku ini kan merupakan kumpulan tulisan dari dosen-dosen di Visipol yang mengamati atau menekuni riset terkait dengan transformasi digital. Dan saya sengaja mengambil topik transformasi digital di sektor publik ini karena ada banyak teman lain yang menulis dari berbagai macam perspektif. Tapi saya melihat perspektif di sektor publik ini yang seringkali terlupakan. Kita melihat kalau di sektor swasta atau di komunitas itu transformasi digital itu berjalan cepat ya, karena memang kemudian masyarakat begitu ya istilahnya berubahnya itu begitu cepat karena digitalisasi. Jadi kita melihat misalnya saja sejak tahun 2015 itu ada Gojek yang mengubah banyak hal ya. Dan disrupsi jelas kita bisa amati sejak tahun 2015 dengan adanya transportasi berbasis online. Nah, di lain pihak kita juga melihat transformasi digital yang sangat cepat terjadi di sektor swasta. Di perbankan misalnya saja, sekarang ini hampir tidak ada bank yang mungkin masih bisa beroperasi dengan menggunakan sistem konvensional. Semuanya pasti menggunakan SMS banking paling tidak, digital, atau mobile banking dan seterusnya. Nah, yang menjadi persoalan adalah bahwa saya sengaja menulis ini di sektor publik karena justru di sektor publik itu seringkali terlambat. Begitu banyak hal-hal yang harus dilayani, dilakukan dengan mekanisme baru oleh lembaga pemerintah, tetapi terlambat sementara perubahan yang terjadi itu begitu cepat. Jadi saya sengaja menulis topik di sektor publik ini karena kita perlu mendapatkan peta yang lebih jelas mengenai transformasi di sektor publik, terutama bagaimana digital governance itu betul-betul bisa membuat supaya sistem pelayanan publik kita itu lebih efektif, lebih efisien, lebih responsif, dan pada saat yang sama tetap sifatnya itu inklusif. Seperti nanti juga sudah ditulis oleh teman-teman yang lain, jangan sampai teknologi digital itu meninggalkan kelompok-kelompok masyarakat yang memang sekarang itu kurang diuntungkan gitu ya. Nah, karena memang sifatnya yang padat kapital ya, capital intensif, dan juga padat teknologi. Jadi kalau kemudian
masyarakat yang terpinggirkan ini kita biarkan saja, atau isu inklusivisme itu tidak kita perhatikan, maka ya tentu saja kemanfaatan dari transformasi digital itu menjadi kurang optimal. Nah, inilah yang antara lain saya tulis tentu saja dengan berbagai macam contoh catatan di sektor publik, di lingkungan kementerian dan lembaga, juga di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ya. Itu kira-kira gambaran awalnya mengapa saya menulis salah satu bab 9 dari buku Megashift ini, yang diedit oleh Profesor Poppy Winanti dan Dr. Wawan Masudi. Dan kalau kita lihat data ya Prof, memang before pandemi and post pandemi memang lonjakan pengguna internet sangat tinggi ya Prof. Ya, betul. Dan juga di era diskusi sekarang ini kita dipaksa untuk beradaptasi. Begitu juga pemerintah dengan inovasi-inovasi digitalnya. Nah, Prof, sebenarnya apa sih implikasi dari transformasi digital ini terhadap dengan efektivitas pelayanan publik, perizinan dan sebagainya, terhadap apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat secara cepat, khususnya di era diskusi saat ini, Prof? Ya, saya melihat misalnya saja dari sisi kebijakan makro, pola umum dari transformasi digital itu tidak betul-betul didasarkan pada visi yang utuh ke depan. Kita melihat misalnya saja kalau di antara kementerian dan lembaga ada 2 kementerian yang jelas-jelas mempunyai portofolio di bidang transformasi digital. Satu adalah Kementerian Pan-RB dengan muatan visi dan misi SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan yang kedua adalah Kementerian Kominfo, Komunikasi dan Informasi. Nah, Kominfo ini punya program yang sejak tahun 2017 itu misalnya saja mencanangkan program yang disebut dengan Kota Cerdas atau Smart City. Intinya adalah mendampingi dengan tenaga-tenaga dari perguruan tinggi dan lembaga konsultan, mendampingi para perumus kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk melakukan perubahan. Termasuk diantaranya tentu saja perubahan yang memang kita lihat 2,5 tahun atau 3 tahun selama pandemi itu sudah terjadi. Nah, tapi yang kita harap tentu saja adalah dari kedua kementerian ini akan ada terobosan untuk mendorong transformasi digital. Tapi kenyataannya seperti kita lihat misalnya saja sumber daya di Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara itu masih terbatas. Jadi masih cenderung sifatnya membuat standar-standar yang normatif, tetapi tidak menyediakan solusi yang tepat yang langsung bisa dilaksanakan oleh kementerian lembaga lain dan juga pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Sementara itu jangkauan dari kota cerdas, jangkauan dari program kota cerdas di Kominfo itu juga sejauh ini belum betul-betul bisa mendorong teman-teman perumus kebijakan di daerah itu untuk meningkatkan pelayanan publik. Padahal situasi jelas sudah berubah ya. Kita juga sudah belajar di Pemda misalnya saja keharusan untuk terbiasa dengan melakukan pertemuan secara online selama pandemi itu kan mendorong sebenarnya kita sudah lebih ngeh atau lebih paham dengan teknologi informasi. Tapi apakah itu betul-betul memudahkan dari segi manajemen dan juga dari segi pelayanan publik, ini masih menjadi persoalan. Termasuk juga diantaranya kalau kita lihat di pemerintahan itu mereka melihat kalau yang namanya transformasi digital itu selalu merujuk pada aplikasi baru. Ini kita lihat ini misalnya saya ambil contoh di kota Yogyakarta itu ada 42 aplikasi baru yang dibuat dan itu dianggap sebagai terobosan. Masalahnya tidak semua aplikasi itu betul-betul efektif untuk mendorong pelayanan publik. Kadang-kadang aplikasi malah justru membuat ribet
Lalu kemudian juga masyarakat juga tidak bisa mengoptimalkan dengan baik karena sebagian masyarakat yang tidak cukup punya akses dengan teknologi informasi itu tidak difasilitasi. Pada saat yang sama juga yang namanya aplikasi itu tidak dikelola dengan baik untuk memastikan optimalisasi pelayanan. Jadi aplikasi macam-macam lah. Kita lihat misalnya saja kalau dulu selama pandemi kita punya aplikasi Peduli Lindungi, sangat membantu di dalam tracing. Tapi setelah itu, setelah kita tidak butuhkan lagi, mestinya ya harus ada perubahan gitu dari segi bagaimana cara memanfaatkan Peduli Lindungi. Kementerian Kesehatan kan berubah atau mengubah aplikasi itu menjadi Satu Sehat gitu ya. Dan apakah Satu Sehat itu kemudian betul-betul bisa mendorong layanan kebijakan di bidang kesehatan yang merata di seluruh Indonesia? Ini yang merupakan tantangan. Jadi nggak bisa kemudian satu aplikasi dibuat seolah-olah terobosan, seolah-olah bisa memudahkan kalau kita tidak monitor dengan baik. Inilah yang juga antara lain saya tunjukkan dari berbagai macam kasus di daerah di bab yang saya tulis untuk buku ini. Ya. Begitu. Menarik Prof tadi berbicara terkait Smart City dan PPE ya. Ya. Karena memang kalau kita bicara di masyarakat yang menginginkan pahamnya Smart City adalah yang penting digital, udah digital. Nah ini gimana Prof praktek-praktek di daerah? Karena kan banyak dimensinya. Ya. Nggak cuma digital tapi juga smart people, smart environment ya. dan sebagainya. Itu gimana prakteknya saat ini Prof? Oke. Dan bagaimana mungkin ke depannya nih potensi Smart City seperti apa gitu untuk dikembangkan di daerah lain yang belum bisa menerapkan secara komprehensif ya dan terkait Smart City tersebut. Oke. Ya. Kalau konsep yang selama ini dipakai di dalam pendampingan oleh Kominfo, Smart City itu ada 6 dimensi ya. Ada smart governance, smart mobility, smart economy, smart society, smart environment, ada lagi smart branding. Jadi 6 dimensi dari kota cerdas itu secara konseptual bagus ya. Tetapi dalam praktek seringkali kita tidak betul-betul ketika melakukan pendampingan, kita tidak betul-betul melihat permasalahan pokok di sebuah daerah ya. Saya ambil contoh misalnya yang paling advance misalnya kota Surabaya. E-procurement atau pengadaan secara elektronik itu sudah mereka lakukan sejak awal tahun 2000-an. Bahkan sebelum Perpres tentang SPBE itu ada Perpres nomor 9 tahun 2003 ya. Nah, itu mereka sudah kerjakan secara spontan lalu kemudian dilaksanakan dengan baik dan lelang barang dan jasa itu bisa dilaksanakan secara transparan, efisien dan juga relatif bersih dari korupsi. Juga sistem e-katalog itu sudah berjalan dengan baik. Tapi kalau hal yang sama kita terapkan di sama-sama kota misalnya, sama kota Sabang ya misalnya, atau kota Sawah Lunto atau kota-kota lain belum tentu bisa jalan. Apalagi di daerah-daerah yang kita melihat dari segi infrastruktur itu masih sangat terbatas. Bagaimana kita bisa bicara tentang misalnya saja smart governance di sebuah kabupaten di Papua, misalnya Kabupaten Pegunungan Bintang, di mana listrik saja nyala itu paling sehari hanya 5 jam. Berapa jam sih? Ya hanya beberapa jam saja. Jadi tidak memungkinkan kalau infrastruktur berupa listrik, sambungan internet, lalu juga sambungan telekomunikasi itu jalan dengan baik. Nah, jadi tantangan untuk setiap daerah itu sangat variatif di Indonesia ini karena dari 524 provinsi dan kabupaten kota di Indonesia itu Kominfo saja baru berhasil mendampingi selama 6 tahun terakhir itu baru berhasil mendampingi 191 dan belum semuanya betul-betul paham mengenai bagaimana pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan pelayanan publik. Jadi betul seperti yang Anda katakan tadi, tidak semua itu kemudian hanya terkait dengan bahwa ini kita menggunakan smartphone, kita menggunakan internet untuk pelayanan, tapi ada banyak hal yang sebenarnya perlu juga didorong. Smart society, salah satu elemen dari kota cerdas itu mestinya mensyaratkan juga ada
pendampingan kepada masyarakat untuk secara cerdas memanfaatkan teknologi digital untuk hal-hal yang produktif. Nah, ini yang juga saya kampanyekan terus karena saya kebetulan ikut menjadi pendamping dari beberapa program pendampingan Smart City di beberapa daerah. Jadi intinya memang pemikiran mengenai tata kelola digital di kementerian lembaga maupun provinsi, kabupaten, kota itu memang harus betul-betul diawali dengan misi untuk mempermudah pelayanan, membuat layanan lebih efisien. Dan dengan dukungan teknologi, efisiensi itu bisa cukup mudah untuk dilakukan. Saya ambil contoh misalnya saja, kembali kalau contoh misalnya di provinsi DIY, di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, kita mungkin tidak membayangkan kabupaten yang rural ini bisa melakukan terobosan apabila kita kemudian hanya sekedar melihat bahwa kita sudah punya teknologinya, sudah punya komputer, sudah punya website. Nah, yang dilakukan sebenarnya sederhana. Misalnya saja pemerintah Kabupaten Gunung Kidul itu mendorong supaya pelaku UMKM itu memiliki QRIS untuk setiap bisnisnya. Dan itu betul-betul bisa mendorong. Jadi aplikasi sederhana, tetapi karena ini diperluas sampai kepada pelaku UMKM yang bisnis yang kecil, itu mereka karena transaksinya menjadi lebih efisien dan juga lebih transparan, mereka juga didampingi cara menggunakannya, maka menjadi sangat-sangat bagus. Kita ambil contoh yang lain, misalnya saja di sebuah kabupaten yang selama ini terisolir gitu ya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat misalnya saja, ibu kotanya Samulagi di Maluku. Ini kabupaten yang dari segi transportasi sangat sulit dijangkau karena hanya bisa lewat laut dan juga udara. Sementara komoditas di daerah ini sangat-sangat penting sebenarnya karena merupakan pusat produksi ikan. Maksud saya adalah bahwa tangkapan ikan kalau di laut-laut yang lain itu masih sudah overfishing, di lautan dekat Tanimbar, Kepulauan Tanimbar ini masih sangat melimpah dan harganya sangat murah. Tapi dengan bantuan teknologi digital kita bisa kemudian memungkinkan pelaku usaha setempat itu bisa mengupload produk-produk dari ikan, termasuk spesifikasi ikan yang diperlukan oleh para importir produk final ikan dari negara lain. Mereka langsung bisa berkomunikasi dengan eksportir dari Jepang, dari Korea, dan itu membuat kemudian ya terobosan digital itu membantu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Kepulauan Tanimbar misalnya. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya perlu didorong oleh pemerintah daerah. Tidak cukup hanya kemudian ya sudah, yang penting internetnya kenceng. Kalau masyarakat tidak bisa menggunakannya dengan baik, tidak terbiasa dengan melihat peluang-peluang yang bisa kita peroleh dari teknologi digital, ya itu tidak akan membantu banyak melakukan perubahan. Ya, begitu ceritanya. Jadi memang PR saat ini memang ini ya Prof ya. Digital divide dan digital gap itu masih sangat tinggi ya, iya, betul, antar daerah, dan itu PR pemerintah untuk bisa mengejar itu ya, pembangunan untuk digital divide itu tidak hanya antar negara tapi antar daerah ya. terjadi di Indonesia. Nah, ini yang kita perlu dekatkan ya. Ya, Prof, terakhir melihat tadi saya diskusi, mungkin seperti kalimat pamungkas ya Prof ya, terakhir terkait kondisi saat ini dan mungkin harapan kedepannya terkait dengan digitalisasi terhadap pelayanan publik di Indonesia. Ya, saya kira memang kalau kita ingin supaya pemerintah, dalam hal ini kementerian lembaga maupun pemerintah provinsi, kabupaten, kota ini istilahnya bisa menjadi pendorong transformasi digital, kita jangan berasumsi bahwa teknologi itu begitu kita beli, perangkat teknologi begitu kita beli itu kemudian langsung bermanfaat. Asumsi itu harus betul-betul dikoreksi. Kita harus mulai dari apa yang kita bisa manfaatkan dari teknologi digital itu.
Sama saja kita memiliki smartphone, tapi sebenarnya apa yang kita lakukan dengan smartphone itu? Apakah kita bisa memanfaatkan, mengoptimalkan emailing atau misalnya saja pesan-pesan itu untuk sesuatu yang produktif? Karena ini juga menjadi pola pikir di negara berkembang, termasuk di Indonesia, karena hooking up time ya istilahnya, waktu kita nyantol di internet itu terus meningkat. Data terakhir mungkin sudah lebih dari 10 jam masyarakat Indonesia itu terkoneksi ke internet. Tetapi yang kita lakukan dengan koneksi internet itu tidak banyak yang produktif. Kita seringkali hanya 72% untuk entertainment, untuk nonton, bahkan untuk aktivitas sehingga kemudian bahkan mahasiswa pun terjerat pinjaman online ya. Nah, artinya apa? Ini beda dengan pola pikir di negara maju, di mana karena mereka secara kultural itu sudah mapan, mereka tidak mudah terheran-heran atau tidak mudah gumun gitu ya, hype gitu ya, kagum dengan apa yang bisa dilakukan dengan teknologi digital. Nah, ini yang masih menjadi persoalan di Indonesia, apalagi kita melihat masyarakat Indonesia ini cenderung hanya menggunakan teknologi digital itu untuk sesuatu yang istilahnya sifatnya entertainment, kurang produktif ya, Prof? Kurang produktif, dan kita tidak bisa melihat celah bagaimana teknologi itu betul-betul bisa membantu kita untuk lebih produktif, lebih bermanfaat waktu kita bisa mendorong supaya aset-aset itu lebih produktif. Kita sering bekerja terlalu keras, overtime, tetapi tidak efisien. Padahal sebenarnya dengan teknologi begitu banyak peluang kita bisa lebih efisien dalam bekerja. Nah, ini yang mestinya menjadi materi sosialisasi di semua lini, termasuk juga di sektor publik, di lingkungan pemerintah. Saya kira itu yang penting untuk diperhatikan di dalam pengembangan atau istilahnya di dalam usaha mendorong transformasi digital di Indonesia. Baik, terima kasih Prof. Kum atas diskusi hari ini, sangat menarik ya terkait dengan proses transformasi digital di Indonesia khususnya di sektor publik. Dan teman-teman kita udah di sesi akhir podcast Buku Megasi Visipol UGM. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.